Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil analisis kesalahan yang telah kami buat. Kami hormati Ustazah Putih Zulharbi dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Ya, pada hal ini kami dari kelompok kami akan memaparkan daripada analisis kesalahan sintaksis dalam kalimat pasif bahasa Arab. Boleh next. Ya, adapun kelompok-kelompok kami yang bernama yang beranggotakan sama ada Muhammad Adam Aziz, ada saya sendiri Abdurrahman, ada Hafsah Sarah Zahra, ada Iva Sabitah, dan juga Ismail Al-Faruqi. Nah, pada pertemuan kali ini kami dari anggota kelompok kami akan memaparkan hal-hal berikut, yakni yang pertama pendahuluan, selanjutnya kajian teoritik, lanjut dengan metodologi penelitian, dan pada hasil penelitian, dan yang akhir adalah penutup. Selanjutnya akan dibacakan pendahuluan latar belakang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Kontrol dipersilahkan. Pertama itu tentang pendahuluan. Jadi untuk di latar belakang ini kami akan dari masalah PBA untuk tujuan di mana bisa menguasai bahasa Arab itu kan secara baik dan benar, termasuk juga di dalam penggunaan kalimat pasif. Nah, juga di dalam kalimat pasif di dalam bahasa Arab yang merupakan peranan penting dalam komunikasi kami tertulis maupun lisan gitu kan. Dan untuk memahami secara baik gimana untuk menggunakan kalimat pasifnya yang merupakan salah satu indikator dari kemahiran untuk berbicara bahasa Arab. Namun dalam prakteknya itu sering banget kita mendapatkan kesalahan sintaksis dalam penggunaan kalimat pasif ini yang dilakukan oleh mahasiswa PBA sendiri. Nah, jadi dari penelitian ini kita akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesalahan-kesalahan sintaksis yang udah sering banget dilakuin sama mahasiswa PBA dalam penggunaan kalimat pasifnya dalam bahasa Arab. Dan kesalahan sintaksisnya itu biasanya meliputi dari aspek-aspek kesalahan kaidah yang terdiri dari majhul mufrad, i'rab naibul fa'il, kemudian ada dari kondisi fa'il sendiri, dan juga perubahan maf'ul bih yang ditinjau dari segi muzakkar dan mu'annas. Sehingga dengan nanti menganalisis kesalahan-kesalahan ini dapat kita identifikasikan pola-pola kesalahan yang umum dilakukan oleh mahasiswa PBA itu dalam kalimat pasif ini. Ready next. Nah, untuk batasan penelitiannya ini, yang pertama itu kita menggunakan variabel independen yang terfokus pada jenis kesalahan sintaksis di dalam kalimat pasif, seperti kesalahan kaidah di dalam fi'il majhul, mufrad, terus ada di dalam i'rab naibul fa'il, terus kondisi fa'ilnya itu sendiri, dan perubahan maf'ul bih yang kita tinjau dari segi muzakkar dan mu'annas. Kemudian untuk yang keduanya itu kita akan meneliti tentang variabel dependent
yang merupakan tingkat kemampuan mahasiswa PBA dalam menguasai kalimat pasif di dalam bahasa Arab. Boleh di next. Nah, untuk rumusan masalah ini, jadi berdasarkan yang tadi udah dipaparkan di latar belakang, jadi penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama itu, apa sih jenis kesalahan sintaksis yang sering banget dilakuin sama mahasiswa PBA dalam kalimat pasif di dalam bahasa Arab. Terus yang dua itu, bagaimana untuk tingkat kemampuan mahasiswa PBA dalam menguasai kalimat pasif dalam bahasa Arab ini. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yang telah kami lakukan, yaitu tujuan yang pertama untuk menganalisis jenis kesalahan sintaksis yang sering dilakukan oleh mahasiswa PBA dalam kalimat pasif berbahasa Arab. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menilai tingkat kemampuan mahasiswa PBA dalam menguasai kalimat pasif dalam berbahasa Arab. Bisa next. Selanjutnya analisis kesalahan berbahasa. Nah, pada dasarnya analisis ini adalah suatu pemeriksaan terhadap suatu objek tertentu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, kemudian permasalahan tersebut diselidiki dan disimpulkan untuk dapat memahami dari akar permasalahan tersebut. Nah, kesalahan ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan, atau suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap benar, atau suatu bentuk penyimpangan dari prosedur atau langkah-langkah yang telah disepakati. Kesalahan berbahasa ini kita menyimpulkannya jadi analisis penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa. Bisa next. Kemudian ada sintaksis. Nah, sintaksis ini merupakan bagian dari ilmu bahasa. Menurut Suparno, menurut Suparno itu ada 4 tataran bahasa, yaitu ada fonetik, fonologi, morfologi, dan ada sintaksis. Nah, istilah sintaksis ini secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi sebuah kalimat. Nah, dalam hubungan satu kata dengan kata lain di dalam sebuah kalimat akan muncul istilah-istilah bagi setiap kata yang mempunyai hubungan fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab disebutkan sebagai mubtada, khobar, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jadi sintaksis ini adalah salah satu kajian bahasa yang mengatur tentang fungsi atau kedudukan suatu kata dalam suatu kalimat. Nah, jadi untuk membuat frasa, klausa, dan kalimat harus memperhatikan fungsi sintaksisnya. Next. Nah, dalam bahasa Arab juga nggak mengenal istilah kalimat pasif, tapi dalam tata bahasanya ini dikenal dengan istilah fi'il majhul, yang fungsinya mirip dengan kata kerja pasif. Nah, jadi kalimat pasif dalam bahasa Arab ini merupakan salah satu struktur kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa subjek kalimat itu nggak melakukan aksi, melainkan menjadi objek dari tindakan
yang dilakukan oleh pelaku yang tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, dalam beberapa konteks menyebutkan pelaku perbuatan mungkin nggak relevan atau nggak diperlukan gitu, sehingga kalimat pasif memungkinkan fokus pada tindakan yang dilakukan terhadap objek atau maf'ul. Dengan menggunakan struktur kalimat pasif, penekanan diberikan kepada apa yang terjadi pada objek dan mengarahkan perhatian pada hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan, bukan pada pelakunya. Nah, hakikat kalimat pasif ini penting dalam bahasa Arab karena membantu dalam mengungkapkan informasi dengan lebih tepat dan memperluas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Next. Kemudian hakikat kalimat pasif dalam bahasa Arab. Nah, fi'il majhul merupakan kata kerja yang fa'ilnya belum diketahui atau kata kerja yang fa'ilnya disembunyikan dengan beberapa alasan. Fi'il majhul merupakan bentuk perubahan dari fi'il maklum. Jadi kaidah kalimat pasif ini terdiri dari fi'il majhul atau verba pasif dan naibul fa'il atau subjek yang mulanya sebagai objek dalam kalimat aktif dengan menghilangkan pelaku sebenarnya. Bisa next. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Nah, kalimat ini merupakan bentuk kalimat aktif karena menggunakan fi'il maklum dan memiliki fa'il, yaitu Muhammad. Kemudian diubah menjadi yaktabud darsu. Buku itu ditulis. Nah, kalimat ini merupakan kalimat pasif karena menggunakan fi'il majhul dan tidak memiliki fa'il atau fa'ilnya tersembunyi. Gitu. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hafsah Sarah. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu. Pada penelitian ini dilaksanakan di program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta pada mahasiswa semester 5 angkatan 2021 di bulan November 2023. Mohon maaf di PPT ada sedikit kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Ada populasi yang digunakan yaitu mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Kemudian sampelnya yaitu dari kelas A dan B yang dipilih secara acak. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode kuesioner. Kuesioner ini merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Kemudian teknik analisa data, yaitu sedikit ada kesalahan juga di PPT, yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa soal-soal mengenai kata kerja pasif atau fi'il majhul dalam kalimat pasif bahasa Arab yang berbentuk pilihan soal ganda sebanyak 20 soal. Yang pertama ada jenis kesalahan sintaksis menguji kaidah fi'il majhul mufrad dengan jumlah soal 11 dan nomor soal yang tertera pada tabel. Kemudian yang kedua, menguji i'rab naibul fa'il dengan jumlah 4.
Kemudian yang ketiga ada kondisi fa'il dengan jumlah soal 7. Kemudian yang keempat ada perubahan maf'ul bih dengan jumlah soal 6. Dan yang kelima yaitu kesesuaian jenis antara fi'il dengan naibul fa'il dengan jumlah soal 4. Masing-masing tersebut terdapat nomor soal seperti tertera pada tabel. Kecil-kecil banget tulisannya ini. Bisa menentukan yaitu pakai Google Slide. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kriteria interpretasi. Kriteria interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dikatakan tidak mampu menerapkan konsep fi'il majhul dalam kalimat pasif bahasa Arab jika persentase kesalahannya yaitu 75-100%. Kemudian yang kedua, mahasiswa dikatakan kurang mampu menerapkan konsep fi'il majhul dalam penulisan kalimat bahasa Arab apabila persentase kesalahannya sekitar 25-75%. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa dikatakan mampu menerapkan konsep fi'il majhul dalam kalimat bahasa Arab apabila persentase kesalahannya dari 0 sampai 25%. Kemudian selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi data. Data yang dikumpulkan terdiri dari jawaban responden terhadap setiap soal yang diujikan dalam penelitian. Setiap soal menguji aspek tertentu dari kesalahan sintaksis dalam kalimat pasif, seperti kaidah fi'il, fi'il majhul mufrad, i'rab naibul fa'il, kondisi fa'il, perubahan maf'ul bih, dan kesesuaian jenis antara fi'il dengan naibul fa'il. Berdasarkan batasan penelitian, kami menganalisis jawaban responden pada soal-soal berikut. Yang pertama, menguji kaidah fi'il majhul mufrad soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian yang kedua, menguji i'rab naibul fa'il pada nomor soal 5, 15, 16, dan 17. Kemudian yang ketiga, menguji kondisi fa'il pada soal nomor 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang keempat, menguji perubahan maf'ul bih pada soal nomor 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Kemudian yang kelima, yaitu menguji kesesuaian jenis antara fi'il dengan naibul fa'il dengan soal nomor 14, 15, 17, dan 19. Selanjutnya yaitu hasil analisis data. Untuk menganalisis hasil penelitian, kami menggunakan metode analisis statistik deskriptif, yaitu berikut ini adalah hasil dari analisis statistik deskriptif dari jawaban responden pada setiap soal yang diuji. Soal nomor 3-5 dan 16-20 yaitu jumlah responden yang menjawab dengan benar 16 mahasiswa dan responden yang menjawab salah 4 mahasiswa. Kemudian pada soal nomor 6-13, jumlah responden yang menjawab dengan benar yaitu ada 16 mahasiswa dan responden yang menjawab salah terdapat 4 mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu interpretasi hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, jenis kesalahan sintaksis yaitu pada kesalahan fi'il majhul mufrad, frekuensi kesalahannya 37. Kemudian yang kedua, kesalahan i'rab naibul fa'il, frekuensi kesalahan 14. Yang ketiga, kesalahan kondisi fa'il, frekuensi kesalahan 22. Yang keempat, kesalahan perubahan maf'ul bih dengan frekuensi kesalahan 20.
Dan yang terakhir, kesalahan kesesuaian jenis antara fi'il dengan naibul fa'il dengan frekuensi kesalahan 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdurrahman. Selanjutnya, interpretasi hasil penelitian. Ringkasan statistik. 1. Rata-rata kesalahan sintaksis. Rata-rata dapat dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kesalahan sintaksis dan membaginya dengan jumlah total jenis kesalahan sintaksis yang diamati. Rata-rata total kesalahan sintaksis atau jumlah jenis kesalahan sintaksis. Total kesalahan sintaksis ada 37 tambah 14 tambah 22 tambah 20 tambah 15 sama dengan 108. Jumlah jenis kesalahan sintaksis 5 rata-rata sama dengan 108 atau 5 sama dengan 21,6. Jadi rata-rata kesalahan sintaksis adalah 21,6. Dua median kesalahan sintaksis. Median dapat dihitung dengan menentukan nilai tengah dalam urutan data yang diurutkan secara menaik. Data kesalahan sintaksis dalam urutan menaik 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 37, jumlah data 15 ganjil. Kemudian nilai tengahnya ada 16. Jadi median kesalahan sintaksis adalah 16. Lanjutkan. Selanjutnya ringkasan statistik. 3. Persentil 25% kesalahan statistik. Persentil 25% menunjukkan nilai di bawah atau sama dengan 25% data. 25% dari 15 data sama dengan dalam kurung 25/100, yakni 15, 3,75. Karena tidak ada data yang tepat pada persen 25%, kita harus mengambil nilai di antara kedua data terdekat. Data kesalahan statistik dalam urutan menaik 14, 15, dan seterusnya. Data pada posisi keempat dan kelima adalah 15%, dan 25% sama dengan 15. Jadi persentil 25%, kesalahan sintaksis adalah 15. Selanjutnya, masih di dalam ringkasan statistik, persentil 75% kesalahan sintaksis. Menunjukkan nilai di bawah atau sama dengan 75% data, 25% dari 15 data, yakni 11,25. Karena tidak ada data yang tepat pada persen 25%, kita harus mengambil nilai di antara kedua data terdekat. Data kesalahan sintaksis dalam urutan menaik 14, 15, dan seterusnya. Data pada posisi ke-12 dan ke-13 adalah 19 dan 20. Persentil 75% sama dengan 19 tambah 20 sama dengan 2, yakni hasilnya 19,5. Jadi persentil jumlah persen kesalahan sintaksis adalah 15,5. Dengan demikian, rata-rata kesalahan sintaksis adalah 21,6. Median kesalahan sintaksis adalah 16. Persentil 25% kesalahan sintaksis adalah 15, dan persentil 75% kesalahan sintaksis adalah 19,5. Penutupan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. 1. Jumlah responden dan soal. Penelitian ini melibatkan 20 responden dan 20 soal yang diujikan. Jenis kesalahan sintaksis. 2. Terdapat 5 jenis kesalahan sintaksis yang diuji dalam penelitian ini, yaitu kesalahan fi'il majhul mufrad, kesalahan i'rab naibul fa'il, kesalahan kondisi fa'il, kesalahan perubahan maf'ul bih, dan kesalahan kesesuaian jenis antara fi'il dan naibul fa'il.
Kesimpulannya lagi, frekuensi kesalahan berdasarkan hasil analisis frekuensi kesalahan sintaksis yang terjadi adalah sebagai berikut. Kesalahan fiil majhul mufrad 75 kali. Kesalahan i'rab naibul fa'il 14 kali, kesalahan kondisi fa'il 22 kali, kesalahan perubahan maf'ul bih 20 kali, kesalahan kesesuaian jenis antara fiil dan naibul fa'il 15 kali. Di rata-rata kesalahan sintaksis yang terjadi dalam penelitian ini adalah 21,6. Kemudian kesalahan sintaksis yang terjadi adalah 16, persentil 25%, kesalahan sintaksis adalah 15, persentil 75% kesalahan dalam sintaksis adalah 19,5. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden cenderung melakukan kesalahan sintaksis pada jenis kesalahan fi'il majhul mufrad dengan frekuensi tertinggi. Selain itu, tingkat kesalahan pada jenis kesalahan i'rab naibul fa'il juga cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap kaidah-kaidah sintaksis dalam kalimat fasih dalam bahasa Arab masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang jenis-jenis kesalahan sintaksis yang terjadi dalam kalimat fasih dalam bahasa Arab. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan pembelajaran bahasa Arab serta memberikan masukan kepada pengajar dalam memperbaiki pemahaman sintaksis responden. Ya, mungkin selesai itu saja daripada analisis kesalahan dari kelompok kami yang telah dipaparkan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ingin bertanya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Terus saja juga yang sudah hadir tadi. Terima kasih banyak semuanya kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, silakan lanjut kelompok selanjutnya.
Baik, saya akan lanjut ke sesi berikutnya. Kelompok kami dari kelompok 4 AKES atau kelompok 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahi nahmaduhu hamdan hamdan wa nashkuruhu syukran syukran wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengajar mata kuliah analisis kesalahan yaitu Ustazah Dr. Putih Zulharbi MPD dan juga teman-teman dari kelas C dan D yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 atau kelompok 4 analisis kesalahan mengangkat judul pada penelitian ini yaitu analisis kesalahan penerjemahan idiom dalam bahasa Arab pada pola gabungan antara fiil dengan huruf jar pada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya tidak sendiri. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Diana Susilawati, kemudian 2 Melati Afifasari, Putra Maulana Al-Jahidin, dan yang terakhir saya. Nah, eh, sebelum masuk ke pembahasan ya, di sini kami akan membahas secara singkat hasil penelitian kami. Namun sebelum itu saya akan membacakan latar belakang hal yang mendasari kenapa kami mengangkat judul tentang kesalahan penerjemahan idiom dalam bahasa Arab pada pola gabungan antara fiil dengan huruf jar. Nah, di sini hal yang mendasari itu bahasa merupakan sebuah alat komunikasi bagi manusia. Nah, dalam penggunaannya tentu kita perlu mengetahui aturan-aturan atau struktur yang terdapat pada bahasa tersebut agar komunikasi dan interaksi itu dapat dipahami dengan jelas. Nah, salah satu bahasa yang kaya akan struktur kebahasaannya, yang kaya akan aturannya itu salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, untuk membentuk sebuah kalimat yang efektif dalam bahasa Arab itu terdapat komponen gitu yang perlu ada dalam sebuah kalimat, yaitu ada isim, fiil, dengan harf. Nah, isim yang udah kita ketahui itu kan kata benda ya, atau kata yang tidak terikat dengan waktu. Kemudian ada fiil. Fiil itu adalah eh, sebuah kata yang menunjukkan kejadian atau perbuatan yang dia terikat dengan waktu, entah itu lampau, saat ini, atau yang akan datang. Kemudian yang terakhir itu adalah harf, yaitu sebuah komponen yang dimana, sebuah partikel, dia bermakna namun akan sangat bermakna atau nyambung jika dia sudah masuk ke dalam kalimat gitu. Nah, selain itu juga harf jar itu berfungsi. Oh, maaf. Salah satu harf itu ya ada harf jar. Nah, di sini harf jar ini merupakan sebuah partikel yang berfungsi sebagai pengubah harokat akhir dari sebuah kata ya. Dia menjarkan kata setelahnya gitu. Nah, selain berfungsi sebagai pengubah harokat akhir sebuah kata, harf juga dapat mengubah makna gitu. Perubahan makna tersebut dapat terjadi apabila harf jar masuk ke dalam kata kerja. Nah, dalam kajian bahasa, apabila sebuah verba atau kata kerja atau fiil bergabung dengan preposisi atau harf jar, maka pola tersebut dikenal sebagai idiom. Jadi, idiom itu ada banyak eh, apa namanya gabungan-gabungan pembentuk idiom. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah pola gabungan idiom antara fiil dengan harf jar gitu. Nah, pengetahuan yang dalam tentang penggunaan idiom pada pola gabungan fiil dengan harf jar ini merupakan sebuah keharusan gitu. Karena sebatas kita tahu doang gitu makna asli dari harf jar, atau kita sebatas tahu si fiilnya aja, itu masih bisa memberikan peluang kesalahan gitu. Karena ketika harf jar dimasukkan ke dalam sebuah fiil, maka akan sangat
akan sangat berbeda maknanya, sehingga terjadi kesalahan dalam penerjemahannya. Nah, dengan demikian, pada penelitian ini, kami dari kelompok 8 itu bermaksud mengkaji kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerjemahan idiom dalam pola gabungan fiil dan huruf jar. Nah, di sini batasan penelitian kami yaitu objek penelitian berfokus pada tataran semantik atau makna. Nah, di sini fokusnya itu semantik idiomatik. Jadi kita fokusnya ke makna idiom dan lebih spesifik lagi ke tataran atau gabungan antara fiil dengan harf jar. Di sini ada rumusan masalah, yaitu apa itu idiom pada pola gabungan fiil dan harf jar, kemudian bagaimana presentasi kesalahan yang terjadi dalam penerjemahan, apa saja faktornya, dan apa solusinya. Gitu. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan. Oke, yang kedua itu ada hakikat idiom pada pola gabungan antara fiil dan harfun jar. Nah, di sini tuh fiil itu merupakan kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang terikat dengan suatu masa atau waktu tertentu. Nah, sini fiil itu dibagi menjadi 3, yaitu fiil madi, mudhari, dan amr. Nah, fiil madi itu kata kerja menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang terjadi pada masa lampau. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, huruf akhirnya harokatnya itu fathah maupun muqaddar. Terkadang dalam keadaan tertentu dapat ditandai dengan tanda fa. Yang ketiga itu memiliki tanda taknis dalam keadaan tertentu. Yang kedua ada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu merupakan suatu kata yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang sedang terjadi di masa ini. Atau bisa juga untuk menjelaskan sebuah kalimat fakta. Nah, ciri-cirinya itu selalu ditandai dengan adanya huruf zaidah. Yang kedua dapat diawali dengan adanya kata yang membuat huruf akhirnya kata itu fathah atau sukun. Yang ketiga ada fi'il amr. Nah, fi'il amr itu suatu kata kerja yang mengandung makna perintah. Ciri-cirinya itu biasanya diakhiri dengan tanda sukun pada kata akhirnya. Yang kedua bisa dimasukkan dengan wawul jamaah atau kata kerja yang menunjukkan arti banyak. Nah, pengertian dari harfun jar itu merupakan kata atau satu huruf tertentu dalam bahasa Arab yang memiliki fungsi mengubah harokat akhir pada suatu kata benda atau isim. Nah, ini memiliki peran penting dalam pembentukan sebuah kalimat karena harfun jar ini merupakan sebuah partikel yang berfungsi menghubungkan makna antara isim dan fiil. Nah, terdapat 20 bentuk huruf jar, namun umumnya yang dikenal terdapat 8 bentuk, yaitu fi, bimakna di dalam, kemudian bi dengan atau di, fa seperti, li memiliki atau untuk, min dari sebagian di antara, ila ke atau pada, an dari atau tentang, ala di atas. Namun penggunaan huruf jar tidak hanya sebatas pada mengubah harokat akhir sebuah kata benda saja, melainkan juga bisa sebagai unsur pembentukan idiom. Nah, yang ketiga ini idiom pada pola gabungan antara fiil dan harfun jar. Nah, dalam kamus Oxford, istilah lain idiom dikenal dengan idioma. Dan dalam bahasa Yunani, istilah idiom ditulis dengan idiom yang memiliki arti spesial form atau yang artinya itu bentuk kalimat khusus. Lalu dalam kamus Webster Word Dictionary, idiom memiliki arti peculiar psikologi atau penyusunan kata-kata yang aneh. Lalu diterangkan bahwa idiom merupakan penggabungan kata dalam sebuah bahasa untuk mengekspresikan pikiran, bentuk
kalimat khusus penyusunan kata-kata yang khas. Idiom memiliki makna yang berbeda dari makna aslinya. Nah, idiom adalah gaya ekspresi dari individu, konstruksi yang maknanya tidak sama dengan makna unsurnya. Kemudian pola-pola struktur idiom termasuk struktur yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum. Biasanya bentuk frasa dan artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau gramatikal. Karena idiom merupakan fenomena dalam pemakaian bahasa yang dilakukan oleh penutur bahasa. Next. Nah, lalu bagaimana sih dengan idiom di dalam bahasa Arab itu? Nah, kata idiom ini dipadankan dengan kata al-uslub yang memiliki arti style, diction, expression, phraseology, phrasing, writing. Nah, jadi bahasa Arab pun memiliki padanan kata idiom yaitu uslub. Nah, dalam bahasa Arab idiom tersusun atas beberapa bentuk, misalnya bentuk atas gabungan antara isim, fi'il, dan harf. Gabungan tersebut melahirkan makna baru yang tidak diterjemahkan secara lamaran, namun perlu melihat pada kamus. Sebagai contoh, idiom dalam bahasa pola gabungan antara fi'il dan harf jar itu kata rogibaan yang merupakan gabungan antara verba dan preposisi memiliki makna membenci. Namun apabila preposisi an diubah menjadi fi, maka bukan lagi bermakna benci, namun sebaliknya. Nah, dan jenis itulah yang akan menjadi fokus penelitian kali ini, hanya sebatas pada idiom pola gabungan antara fi'il dan harf jar. Nah, sebagai contoh, yang pertama itu ada kata bayak tubuh. Jika disambungkan dengan atau digabungkan dengan ila, itu artinya itu mengirimkan surat. Nah, namun jika kata bayak tubuh digabungkan dengan kalimat ala, itu artinya mewajibkan. Begitupun yang tadi rogi bayak tubuh, itu jika digabungkan dengan polaan, dia akan memiliki makna membenci. Namun jika digabungkan dengan fi, maka dia akan bermakna sebaliknya, yaitu mencintai. Bisa di next. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, teman-teman bisa lihat sekalian di layar laptopnya atau handphonenya. Pertama ada tempat dan waktu. Nah, penelitian ini dilaksanakan secara daring, teman-teman. Dengan cara menyebar tes tertulis melalui Google Form. Dilakukan pada mahasiswa semester ganjil pada bulan Desember tahun ajaran 2023. Semester ganjil semester 5 ya, teman-teman, atau angkatan kita. Yang kedua ada metodologi penelitian. Nah, kelompok kami mengambil metode penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, yang teman-teman tahu sendiri, penelitian ini bersifat menghitung, menganalisa, serta mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di dalam penelitian kami ini, kami berusaha untuk mendeskripsikan setiap kesalahan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Ada 8. Yang pertama, merancang instrumen tes. Kedua, menyebarkan soal melalui Gform kepada mahasiswa atau responden. Ketiga, mengumpulkan data, lalu mengoreksinya. Yang keempat, ada mengidentifikasi setiap bentuk kesalahan yang dilakukan dari para responden.
Yang kelima ada mendeskripsikan dan mengklasifikasikan kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada kita analisis lalu diklasifikasikan nih, masuk ke mana aja. Terus yang keenam ada menentukan faktor penyebab kesalahan dari para jawaban responden. Kira-kira faktor penyebab dia bisa menjawab salah itu apa? Seperti itu. Yang ketujuh ada menarik kesimpulan dari kesalahan yang telah dibuat. Lalu yang kedelapan ada memberikan solusi terhadap hasil analisis kesalahan yang telah kita lakukan terhadap responden. Nah, yang ketiga ada populasi dan sampel. Untuk populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang tadi saya bilang, program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Semester 5. Nah, sampelnya itu kita mengambil hanya 20 dari mahasiswa semester 5 PBA UNJ angkatan 2021. Nah, teman-teman, di sini ada terpampang juga tabel kisi-kisi daripada instrumen penelitian. Jadi kita ini ada 5 kategori ya teman-teman, 5 kategori dalam pembuatan soal. Yang pertama ada kataba yaktubu, rogiba yarghibu, dan sampai seterusnya ada 5. Dan di setiap 5 materi atau 5 sub ini terbagi lagi menjadi 2 yang akan digabungkan nih. Contohnya misalkan kita ambil contoh langsung ya teman-teman dari nomor 1. Kataba yaktubu. Ini kata kerja fiilnya. Nah, untuk menjadi idiom kita kebetulan mengambilnya idiom jar ya teman-teman. Gabungan kata antara fiil dan huruf jar. Nah, kita ambil kata ila. Di sini ada jumlahnya 2 soal. Nah, nomor soalnya ada nomor 2 sama 18. Boleh scroll lagi ke bawah. Nah, sama ya teman-teman. Dari kelima subbab tadi, semuanya berjumlah 2 soal setiap subnya. Jadi setiap kategori kataba yaktubu atau tola'a yatlu'u itu ada 4 soal jumlahnya. Jadi setiap kategori ada 4 soal yang bersangkutan dengan kategori tersebut. Nah, teman-teman juga bisa lihat ini contoh bentuk soalnya seperti ini. Nomor 1, 2, 3. Boleh scroll. Dan sampai nomor 20. Teman-teman bisa baca ya di Google Classroom jika ingin membaca lebih lanjut. Di sini saya akan lanjut untuk mempersingkat waktu. Yang ada teknis analisis data. Nah, yang digunakan pada penelitian kita ini adalah sebagai berikut nih, teman-teman. Yang pertama, mengumpulkan hasil data tes tertulis mahasiswa, yaitu yang tes G-form itu, teman-teman. Yang kedua, mencari dan mendeskripsikan tiap kesalahan yang dilakukan. Jadi, setelah kita menyebar link G-form kepada para responden dan sudah dijawab, kita akan mendeskripsikan tiap kesalahan sekaligus dianalisis kesalahannya. Lalu yang ketiga ada mengklasifikasikan semua kesalahan ke dalam mengklasifikasikan semua kesalahan ke dalam jenis apa gitu. Jadi setelah kita analisis, kita juga klasifikasikan nih. Dia masuk jawab salahnya itu di dalam klasifikasi yang mana gitu. Nanti ada teman-teman di bawah. Yang keempat ada menghitung frekuensi dan persentase kesalahan. Jadi dihitunglah berapa yang salah, berapa yang benar dari setiap responden, maupun secara individual atau secara keseluruhan. Nah, yang kelima ada mengkategorisasikan kesalahan dengan rentan sebagai berikut. Yang pertama, jika 0-15% kesalahan atau rendah, terhitung rendah jika kesalahannya 0-15%. Jika kesalahan 16% sampai dengan 40%, dikategorikan sebagai sedang. Lalu yang ketiga, yang C, dari 41 sampai 65% dikategorikan tinggi. Lalu yang terakhir dari 66 sampai dengan 100% dikategorikan sangat tinggi. Jadi ini instrumen kita dalam mengkategorisasikan kesalahan dari para responden. Selanjutnya ada kriteria interpretasi yang digunakan dalam penelitian kami, yaitu mahasiswa tidak mengetahui makna idiom. Seperti yang tadi jelasin ya, teman-teman.
Mahasiswa tidak mengetahui makna idiom pada pola gabungan fiil dengan huruf jar apabila persentase kesalahan sebesar 75% sampai dengan 100%. Jadi mahasiswa itu dianggap tidak mengetahui makna idiom jika kesalahannya mencapai dengan 75% sampai dengan 100%, teman-teman. Lalu yang kedua, mahasiswa kurang mengetahui makna idiom apabila persentase kesalahannya sebesar 25% sampai dengan 75%. Lalu yang ketiga, mahasiswa mengetahui makna idiom apabila kesalahannya persentasenya sebesar 0% sampai 25%. Boleh di-scroll. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada hasil penelitian. Yang pertama deskripsi data. Nah, pada penelitian ini respondennya itu sejumlah 20 butir soal dengan sampel sebanyak 20 mahasiswa. Nah, dengan demikian 20 soal yang dikerjakan oleh 20 mahasiswa itu terdapat 400 soal secara keseluruhan. Nah, dari hasil yang didapatkan itu terdapat 189 jawaban yang benar dan sisanya itu sebanyak 211 atau 53% jawaban yang salah. Nah, persentasenya itu ada di diagram ini. Kemudian dari gambar gabungan di atas itu diketahui bahwa 47% atau 189 soal dijawab dengan benar. Kemudian sisanya dengan jawaban yang salah itu sebanyak 125 atau 53%. Nah, pengelompokannya itu sesuai dengan kategorinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan penerjemahan idiom kata baila itu sebanyak 29 kasus atau 7%. Yang kedua itu penerjemahan idiom kata bawala sebanyak 20 kasus atau 5%. Kemudian kesalahan dalam logibaan sebanyak 13 kasus atau 3%. Kesalahan dalam logibafi itu sebanyak 13 kasus juga atau 3%. Nah, kesalahan penerjemahan da'ali itu sebanyak 32 kasus atau 8%. Kemudian da'ala itu sebanyak 37 kasus 9%. Kemudian kesalahan hilaila sebanyak 23 kasus atau 6%. Kesalahan pada hilaan itu sebanyak 16 kasus atau 4%. Kemudian tola'an itu sebanyak 22 kasus atau 6%. Tola'ala sebanyak 6 kasus atau 2%. Nah, ringkasannya itu ada diagram yang tadi. Kemudian persentase kesalahannya. Oke, bisa dilihat di tabelnya datanya. Nah, ini buat kesalahannya. Selanjutnya itu ada hasil analisis data. Oke, hasil analisis data akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Boleh di-scroll dulu, Saudara Akhi Adi. Oke, kita masuk pada hasil analisis data ya, teman-teman. Di sini ada 10 instrumen hasil data dan setiap satu data itu ada 2 soal, jadi ada 20, teman-teman. Yang pertama, hasil analisis data kesalahan penerjemahan pada bentuk idiom atau gabungan kata
antara fiil kataba dengan harf jar ila. Nah, berdasarkan analisis terhadap dua butir soal, yaitu nomor 2 dan nomor 18, ditemukan total kasus dari dua soal tersebut sebanyak 29 kasus kesalahan atau 11-14% dari seluruh kesalahan. Dengan rincian sebagai berikut. Nah, langsung fokus pada tabel ya teman-teman ya. Oke, boleh lihat dia tabel atau diagram dulu, terserah. Oke, kita lihat diagram dulu teman-teman. Nah, kesalahannya itu, oh ya, kita ingetin dulu ya, ini bulatan lingkaran itu terhitung dari seluruh kesalahan. Jadi jawaban yang salahnya aja yang diagramkan. Dari sebelumnya 53% ya kesalahan, dan kita cangkup menjadi lebih kecil lagi dengan kategori kataba dengan huruf jar ila. Di sini ditemukan untuk soal nomor 2 itu sebanyak 7%. Lalu untuk soal nomor 18 itu sebanyak 7% juga, teman. Dan kesalahan lainnya itu dari nomor selain 2 dan 18 sebanyak 86%. Berikut ini adalah salah satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk penerjemahan idiom pada pola gabungan kata kerja kataba dengan harf jar ila. Pada soal nomor 2, kata kerja kataba memiliki makna asli menulis, kemudian kata ila bermakna ke. Jika keduanya digabungkan, maka idiom tersebut bermakna mengirimkan surat kepada. Namun banyak dari terjadi kesalahan dalam mengartikan kalimat tersebut menjadi menuliskan, teman-teman. Adapun nih penyebabnya, faktor terjadinya kesalahan tersebut karena mahasiswa terpaku pada kalimat aslinya ketika sebelum dimasuki dengan harf jar. Jadi terpaku pada satu kalimat, misalkan kataba, jadi dia tahu artinya menulis, jadi dia mengartikan menulis. Padahal di kalimat tersebut ada kata ila yang merubah arti tersebut karena bentuk idiomnya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada nomor yang kedua ya, teman-teman. Kategori yang kedua yaitu masih kataba, namun berbeda huruf jar, yaitu ala. Nah, berdasarkan analisis terhadap dua butir soal ini, yaitu nomor 6 dan nomor 12, ditemukan total 20 kasus kesalahan atau sebesar 10% dari seluruh kesalahan dengan rincian sebagai berikut. Nah, dengan rincian sebagai berikut, teman-teman. Dari soal yang nomor 6, kesalahannya yaitu 6, atau dalam persentasenya itu 3%. Dari jumlah butir soal 20 yang diujikan kepada seluruh responden. Terus untuk yang soal nomor 12, itu jumlah kesalahannya ada 14, dan jika dipresentasikan menjadi 7% dari 20 soal kepada 20 responden. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, ini jika dibentuk dalam bentuk diagram ya, teman-teman. Boleh dilihat dan diamati. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penerjemahan idiom pada pola gabungan antara kata kerja kataba dengan harf jar ala. Tadi kan sebelumnya ila, sekarang ala. Pada nomor 6. Nah, kata kerja kataba memiliki makna asli menulis, seperti yang tadi di atas. Kemudian kata ala bermakna atas. Jika keduanya digabungkan, maka idiom tersebut bermakna mewajibkan. Namun banyak terjadi kesalahan dan mengartikan kalimat tersebut menjadi memerintah. Adapun penyebab faktor terjadi kesalahan tersebut karena mahasiswa keliru dalam penerjemahan idiom pada kalimat yang dimasuki huruf jar. Selanjutnya yang ketiga ada rogiba ya teman-teman, bertemu dengan huruf jar an. Nah, berdasarkan analisis
yaitu nomor 5 dan 13, ditemukan total 13 kasus kesalahan dari dua nomor tersebut, atau sebesar 6% dari seluruh kesalahan dengan rincian sebagai berikut. Boleh tabelnya? Oke. Nah, nomor 5 itu terdapat 9 kesalahan atau 4% dalam persentase. Sedangkan nomor 13 terdapat 4 kesalahan atau 2% jika dipresentasekan. Bisa lihat juga biar lebih jelas diagramnya, teman-teman. Oke, boleh di next. Di scroll. Nah, untuk yang nomor 4, kesalahannya yaitu dilakukan oleh mahasiswa dalam penerjemahan idiom pada pola gabungan kata kerja rogiba dan harf jar an. Pada soal nomor 5, kata kerja rogiba memiliki makna asli menyukai atau berkeinginan. Kemudian kata an bermakna dari atau tentang, ya teman-teman. Jika keduanya digabungkan, maka kata idiom tersebut bermakna membenci. Jadi katanya itu berbalik menjadi membenci, bukan menyukai. Jika ketempelan huruf jar an. Namun terjadi kesalahan nih, mengartikan kalimat tersebut menjadi taat. Ada beberapa yang mengartikannya taat. Adapun penyebab faktor terjadinya kesalahan tersebut karena mahasiswa tidak mengetahui arti dari kata roghibanya. Oke, lanjut. Nah, nomor 4 juga teman-teman bisa lihat tabelnya ya. Oke, bisa lihat, boleh di-scroll diagramnya juga. Oke, teman-teman bisa lihat juga diagramnya. Untuk kesalahannya dari rogiba yang seperti tadi menyukai dan berkeinginan atau berkeinginan. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat diagramnya ya. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari Ane. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ane. Ya, baik. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada analisis data kesalahan penerjemahan pada idiom antara fi'il da'a dengan huruf jar li. Nah, berdasarkan analisis ini terdapat dua butir soal juga, yaitu nomor 4 dan nomor 10. Ditemukan total 32 kasus kesalahan atau sebesar 15% dari seluruh kesalahan dengan rincian sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat tabelnya. Ya, diamati. Lalu kita langsung ke diagram batangnya. Ke diagramnya. Nah, tabel dan diagram di atas ini menunjukkan bahwa kesalahan penerjemahan bentuk idiom itu antara fi'il dengan huruf jarli sebanyak 32 kesalahan atau sebesar 15% dari 40 butir soal. Nah, kesalahan terendahnya itu terjadi pada soal nomor 10, yaitu sebesar 7% atau 15 orang. 15 kesalahan dari total seluruh kesalahan. Sedangkan kesalahan tertingginya itu terjadi pada nomor 4, yaitu sebesar 8% atau 17 kesalahan. Nah, dari salah satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penerjemahan idiom pada pola gabungan antara kata kerja da'a dengan huruf jarli pada nomor 4, kata kerja da'a itu memiliki makna asli yaitu berdoa. Nah, kemudian kata li itu bermakna untuk. Jika keduanya digabungkan, maka kata idiom tersebut bermakna memohon kebaikan, bukan lagi ke berdoa untuk gitu. Namun banyak terjadi kesalahan dalam mengartikan kalimat tersebut menjadi berdoa kepada. Nah, adapun penyebabnya itu karena terjadinya kesalahan mahasiswa yang terpaku pada kalimat aslinya ketika sebelum dimasuki dengan huruf jar, harf jar. Baik, boleh tolong di-scroll. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada hasil analisis data antara fi'il da'a dengan huruf jar ala. Nah, berdasarkan analisis terhadap dua butir soal, ini terjadi pada nomor 8 dan nomor 19. Ditemukan total 37 kasus kesalahan atau sebesar 18% dari seluruh kesalahan dengan rincian sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya dan diagramnya. Nah, tabel dan diagram ini menunjukkan bahwa jumlah kesalahan penerjemahan pada idiom atau gabungan kata antara fi'il da'a dengan huruf jar ala
sebanyak 37 kesalahan atau 18% dari 40 butir soal. Kesalahan terendah terjadi pada soal nomor 19, yaitu sebesar 8% atau 17 kesalahan dari total seluruh kesalahan. Sedangkan kesalahan tertingginya bisa dilihat itu ada pada soal nomor 8, yaitu sebesar 10% atau 20 kesalahan. Masih sama, mahasiswa itu dalam penerjemahan idiom pada pola gabungan antara kata kerja da'a dengan huruf jar ala, kita berfokus pada nomor 8, karena paling besar tingkat kesalahannya. Kata kerja da'a itu memiliki makna yaitu berdoa. Kemudian kata ala itu bermakna kepada. Jika keduanya digabungkan, maka kata idiom tersebut bermakna mendoakan keburukan, karena ada huruf jar ala. Nah, namun banyak terjadi kesalahan dalam mengartikan kalimat tersebut menjadi mendoakan. Adapun penyebab faktornya itu karena mahasiswa itu terlalu terpaku pada makna aslinya sebelum dimasuki dengan harf jar. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada analisis data penerjemahan idiom antara fiil rahala dengan huruf jar ilah. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 2 butir soal juga, yaitu pada nomor 3 dan 14, dan ditemukan 23 kasus kesalahan atau sebesar 11% dari seluruh kesalahan. Dengan rincian sebagai berikut, bisa dilihat tabelnya. Ya, kita langsung ke diagramnya. Nah, tabel dan diagram ini itu menunjukkan bahwa jumlah kesalahan penerjemahan pada bentuk idiom antara fiil rohala dengan huruf jar ilah itu sebanyak 23 kesalahan atau 11% dari 40 butir soal. Nah, kesalahan terendahnya ini ada pada soal nomor 14, yaitu sebesar 6% atau 12 kesalahan dari total keseluruhan. Nah, sedangkan kesalahan tertingginya itu terjadi pada soal nomor 14, yaitu sebesar, mohon maaf, ini kesalahan terendahnya itu terjadi pada soal nomor 3, yaitu sebesar 5%, atau 11 orang dan 11 kesalahan, dan total kesalahan tertingginya itu terjadi pada soal nomor 14, yaitu sebesar 6% atau 12 kesalahan. Nah, berikut ini adalah contoh kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penerjemahan idiom antara pola gabungan kata kerja rohala dengan huruf jar ilah pada nomor 14. Nah, kata kerja rohala ini kan memiliki arti pergi, kemudian ilah itu bermakna ke. Jadi jika keduanya digabungkan, maka bermakna pindah ke. Namun banyak terjadi kesalahan dalam mengartikan kalimat tersebut menjadi telah pergi ke. Gitu. Adapun penyebab faktornya itu ya tadi karena mahasiswa itu terkecoh pada makna aslinya, padahal itu dimasuki oleh huruf jar yang mengubah makna aslinya. Baik, selanjutnya dia akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian yang kategori ke-8 yaitu idiom gabungan dengan antara kata kerja rohala dengan sebelumnya maaf kalau berisik. Nah, lanjut di sini idiom gabungan antara kata kerja dengan have itu terdapat pada soal nomor 1 dan 9. Nah, terjadi kesalahan pada nomor 1 sebanyak 11 kesalahan. Kemudian persentasenya itu sebanyak 5%, sedangkan yang nomor 9 itu sebanyak 5 kesalahan. Jika ditotalkan menjadi 16 atau sebanyak 7%. Nah, di sini berikut ini adalah salah satu contoh kesalahan yang diambil dari nomor 9. Nah, kata rohala memiliki makna asli yaitu pergi, kemudian kataan bermakna dari. Nah, jika keduanya digabungkan, maka kata idiom tersebut bermakna meninggalkan. Jadi kalau digabungin dua kata tersebut maknanya berbeda gitu. Namun banyak terjadi kesalahan dalam mengartikan kalimat tersebut menjadi telah pergi ke gitu. Nah, penyebabnya karena mahasiswa terkecoh pada kalimat aslinya sebelum dimasuki dengan harf jar. Kemudian yang berikutnya ada tolaakan. Nah, di sini terdapat pada nomor 5, 15, dan 17 gitu. Kesalahannya sebanyak 22 ya, ditotalkan sebanyak 22 atau sebanyak 11%. Nah, di sini berikut adalah salah satu contoh kesalahan gitu yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penerjemahan idiom dua kata tersebut. Nah, kata tolaa memiliki makna asli yaitu memunculkan atau menaikkan. Kemudian kataan bermakna dari,
Dan jika keduanya digabungkan, maka bermakna meninggalkan atau apa menghilang gitu. Namun banyak terjadi kesalahan dalam mengartikan kalimat tersebut menjadi muncul. Nah, adapun penyebabnya karena mahasiswa terkecoh pada kalimat aslinya sebelum dimasuki dengan harf jar. Kemudian yang 10 kategori yang terakhir yaitu tolak ala. Nah, tolak ala ini terletak pada nomor 16 dan 20 dan jika ditotalkan kesalahan itu sebanyak 6 kesalahan atau 3%. Nah, di sini berikut salah satu contoh kesalahannya yang kita ambil dari nomor 16. Nah, kata tolak itu yang udah dikasih tahu tadi arti aslinya. Nah, jika dia dimasuki dengan huruf jar ala, nah, artinya, oh maaf, di sini terlewat enggak apa namanya enggak revisi. Jadi artinya itu datang ya. Jadi artinya datang. Tolak ala itu bermakna datang. Datang atau hadir. Nah, namun terjadi kesalahan dalam mengartikan kalimat tersebut menjadi meninggalkan. Nah, penyebabnya karena mahasiswa tersebut tidak mengetahui makna tolak meskipun pada konteks aslinya. Kemudian di sini ada bagian interpretasi hasil yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada interpretasi hasil. Ini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada interpretasi data, kategori kesalahan, penyebab kesalahan, dan solusi. Yang pertama kita bahas interpretasi data. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa telah diperoleh kesalahan penerjemahan idiom dalam bahasa Arab pada pola gabungan antara fiil dengan harf jar sebanyak 211 jawaban yang salah, 53%, dan sisanya itu 189 jawaban yang benar atau 47% dari jumlah total soal. Ya. Sebanyak 400 soal. Nah, dari presentasi tersebut terhitung kesalahan yang dilakukan dengan data soal yang dijawab benar sebagai berikut. Bisa dilihat ya data-datanya. Kayak kata yaktubu itu ada 7%. Yang ilahnya, yang alanya ada 5%. Rogi bayar gobu itu ada 3%, yang annya, yang V-nya ada 3% juga. Dan ayat do'u juga ada 8% dan 9%. Yang li-nya ada 8%, yang alanya ada 9% kesalahan. Rahala yarhalu itu juga yang ilahnya ada 6% dan annya itu ada 4%. Lalu tolak ayat nu itu ada annya itu 6% dan alanya itu ada 2%. Dan total kesalahannya itu ada 53%. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat kita tahu bahwa kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 pada penerjemahan idiom dalam bahasa Arab pada pola gabungan antara fiil dengan harf jar sebanyak 53%. Kesalahan tersebut tergolong ke dalam tingkat kesalahan yang tinggi. Dengan demikian menunjukkan bahwa mahasiswa kurang mengetahui makna idiom pada pola gabungan antara fiil dengan harf jar. Selanjutnya yaitu, boleh tolong di scroll. Yang kedua, kategori kesalahan. Nah, kan tadi setelah dilakukan pembahasan terhadap beberapa kesalahan mahasiswa dalam penggunaan harf jar pada pembentukan idiom penerjemahan kalimat berbahasa Arab ke bahasa Indonesia, kesalahan yang dilakukan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada misselection, yaitu kesalahan dalam pemilihan terjemahan. Kayak misalnya contohnya jawabannya itu yang benar, Allah mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang mewajibkan menjadi memerintahkan, yang kata banyak itu ya. Baik. Yang kedua itu ada kurangnya penguasaan kosakata yang tidak bisa berdiri sendiri seperti idiom-idiom yang mengandung harf jar yang tidak bisa diartikan maknanya satu persatu, akan tetapi menjadi satu kesatuan dan membentuk makna baru, terutama yang paling banyak dibentuk dari fiil ditambah harf, sehingga mahasiswa tidak bisa menerjemahkan kalimat berbahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga itu bisa dibaca ya nanti di makalahnya. Nah, dan yang ketiga itu ada kurangnya pengetahuan mahasiswa dalam menerjemahkan kalimat berbahasa Arab ke bahasa Indonesia sesuai dengan konteks kalimat. Baik, selanjutnya itu ada penyebab kesalahan. Nah, berdasarkan kategori kesalahan, penelitian
terhadap faktor kesalahan mahasiswa, maka faktor penyebab terjadinya kesalahan mahasiswa adalah hal ini itu disebabkan oleh sulitnya bahasa sasaran. Yang pertama itu ada kesalahan intralingual, karena disebabkan oleh sulitnya bahasa target. Nah, yang kedua itu ada kesalahan makrolinguistik, yaitu pengertian lintas budaya yang tidak mencerminkan secara tepat makna tuturan penutur. Dan yang terakhir itu ada solusi. Nah, solusi yang diberikan untuk lebih meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menggunakan harf jar dalam membentuk idiom ketika menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu, yang pertama, mahasiswa hendak memperdalam konsep penggunaan harf jar saat pembentukan idiom untuk menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan lebih baik dan akurat. Yang kedua, mahasiswa perlu meningkatkan kosakata dan kemampuan menggunakan idiom tersebut. Karena idiom itu sendiri memiliki makna yang konsisten yang tidak dapat diterjemahkan secara ramalan atau harfiah. Dan yang ketiga itu hendaknya guru atau pendidik memberikan materi atau referensi kamus atau buku yang membahas khusus tentang idiom pada pola gabungan kata kerja dengan preposisi. Baik, boleh tolong di scroll. Kita masuk ke bab 5, yaitu penutup ya. Dari kesimpulan, kita memberikan kesimpulan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu, secara umum mahasiswa semester 5 pada program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 masih kurang mengerti atau mengetahui makna idiom pada pola gabungan antara fiil dan harf jar yang benar. Ini bisa dilihat dari tadi ya, yang 400 soal tersedia didapati 211 atau 53% jawaban yang salah. Yang keduanya itu dari 211 jawaban yang salah, persentase kesalahannya itu sebagai berikut. Bisa dilihat ya di layar. Dan yang ketiganya itu ada faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penerjemahan idiom pada pola gabungan antara fiil dengan harf jar. Yaitu bisa dilihat ada kesalahan intralingual, kesalahan makrolinguistik. Ya, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri atau teman-teman saya yang telah mempresentasikan penelitian kelompok kami. Mungkin saya berikan kesempatan bertanya jika ada, namun jika tidak ada, akan saya langsung kembalikan kepada penanggung jawab mata kuliah analisis kesalahan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, sekian pemaparan hasil penelitian kami dari kelompok 8. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada penanggung jawab mata kuliah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 8 dan kelompok 7. Mungkin bisa di stop dulu recordnya.